Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi bangun ruang sisi datar. Kali ini kita khusus akan membahas tentang prisma. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bagaimanakah sebuah bentuk prisma itu? Sebelumnya sudah kita pelajari materi mengenai kubus dan balok. Untuk prisma adalah bangun datar yang memiliki alas dan tutup. Bangun datar yang memiliki, bangun ruang. Bangun ruang yang memiliki alas dan tutup. Yang memiliki alas dan tutup. Karena kalau hanya memiliki alas saja tidak memiliki tutup, itu berarti namanya limas. Kalau prisma memiliki alas dan tutup. Nah, umumnya alasnya itu yang sering ditanyakan adalah berbentuk segitiga. Selain segitiga bisa persegi panjang. Kalau prisma bentuknya persegi, berarti itu namanya kubus. Kalau prisma bentuknya persegi panjang, itu namanya balok. Nah, nanti ada juga prisma segi 5, prisma segi 6, prisma belah ketupat, dan lain-lain. Untuk kali ini kita akan memfokuskan belajar mengenai prisma segitiga. Dari gambar bisa kita lihat, di sini terdapat dua buah prisma. Jadi prisma itu jumlah sisinya tergantung dari alasnya. Ya, kalau prisma segitiga berarti alasnya satu sisi, tutupnya satu sisi, dan sisi sampingnya 3. Nah, ini prisma segitiga yang biasa dan ini prisma segitiga siku-siku yang kita rebahkan. Jadi prisma segitiga itu contohnya kayak tenda ya. Jadi contohnya seperti tenda. Nah, kalau dia prisma segitiga berarti ini kan terdapat alas di sini dan ini tinggi segitiga. Ini kita namakan tinggi prisma, akan kita tulis sebagai TP, P-nya kecil. Kalau prisma segitiga siku-siku berarti ini alasnya, ini tinggi segitiga siku-sikunya. Ingat, yang membentuk sudut siku-siku itu adalah alas dan tingginya. Dan yang rebah ini adalah tinggi prismanya. Kan kalau kita rubah, kita putar, dia akan seperti ini tapi dengan alas siku-siku. Seperti itu ya. Jadi sisi miringnya tidak digunakan nanti kecuali untuk luas permukaan. Apa saja unsur yang biasa dihitung dalam prisma? Nah, unsur yang biasa dihitung dalam prisma yang pertama adalah luas, volume dulu mungkin ya. Volume dulu. Volumenya adalah karena tergantung alas. Kalau alasnya segitiga berarti luas alas segitiga. Kalau alasnya jajar genjang berarti luas alas jajar genjang. Volumenya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, ini rumus untuk menghitung volume prisma. Untuk luas permukaannya, kita hitung atas dan bawahnya, alas dan tutupnya. Berarti untuk luas permukaannya adalah 2 kali luas alas, saya singkat LA ya, 2 kali luas alas, luas segitiga bawah, luas segitiga atas. Seperti ini nih, yang kiri dan yang kanan. Ditambah pinggir-pinggirnya. Bagaimana cara menghitung pinggirnya? Ditambah keliling alas. KA itu keliling alas, LA itu luas alas ya. Ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Jadi alasnya tinggal tambahkan. Kalau ini alasnya segitiga ini ya. Nah, tambahkan yang alas ini, tinggi ini, dan sisi miring. Gitu. Jadi ini untuk luas permukaan prisma. 2 lakat mungkin bisa disingkat. 2 lakat. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, baik, supaya lebih paham, kita akan ke contoh soal. Kita akan membahas contoh soal yang terdapat pada buku BSE halaman 179. Ya. Bisa kita lihat di situ sebuah soal adalah alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jadi bentuk alasnya segitiga siku-siku. Kita mungkin gambar alasnya saja ya, supaya lebih mudah.
Nah, ini segitiga siku-siku. Jadi kalau segitiga siku-siku, panjang sisi terpanjang adalah sisi miringnya. Berarti bisa kita tulis di sini 12, di sini 16, dan di sini 20. Kemudian apalagi yang diberitahukan? Jika tinggi prisma 30 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Nah, ditambah lagi tinggi prisma 30 cm. Oke, dihitunglah volume tersebut. Kita sekalian menghitung luas permukaan nanti setelah kita menghitung volume. Ya. Nah, karena ini segitiga siku-siku alasnya, otomatis ya kita ambil dua angka yang terkecil sebagai alas dan tinggi segitiga. Kalau segitiga siku-siku, karena sisi terpanjang itu adalah sisi miring. Gitu, seperti itu ya. Jadi bisa kita tulis tadi volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alas prisma karena bentuknya segitiga, alas kali tinggi segitiga per 2 dikali tinggi prisma. Berarti bisa kita tulis alas kali tinggi segitiga bagi 2 dikali tinggi prisma. Kita masukkan angkanya, kita substitusi, alasnya kita ambil 12, tinggi segitiganya 16 per 2, atau boleh kali setengah nulisnya ya, dikali tinggi prisma, dikali 30. Kita coret yang bisa dicoret. Misalkan 12 kita bagi 2, 12 kita bagi 2, 6. Berarti hasilnya 6 dikali 16 dikali 30. 6 kali 16 itu 96. 96 dikali 30 berarti hasilnya 2880 cm kubik. Nah, ini hasil untuk volumenya. Bagaimana menghitung luas permukaan? Menghitung luas permukaan tadi rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma ya. Nah, 2 kali luas alas berarti bisa kita tulis ya, 2 kali 12 kali 16 per 2. 2 kali 12 kali 16 per 2, karena kan alas kali tinggi bagi 2 gitu ya, ditambah keliling alas, berarti tambahkan semua nih keliling, namanya keliling, alasnya keliling kita tambahkan, ditambah dalam kurung, karena ditambahkan 12 tambah 16 tambah 20 dikali tinggi prisma dikali 30 dikali 30. Nah, bisa kita hitung, kita coret nih ya, 2 bagi 2 bisa nih, karena perkalian ke samping. Nah, ini habis jadi 1. Nah, ini kita hitung 12 kali 16 adalah 192 ya, ditambah ini kita hitung dulu kelilingnya, 12 tambah 16 28 48 dikali 30. Berarti bisa kita tulis 192 ditambah ini hasilnya 1440. Berarti hasil akhirnya total luas permukaannya, ingat ya, luas permukaan itu adalah luas dinding-dindingnya. Berarti adalah 2 tambah 0 2, 9 tambah 4 3, taruh 1. Berarti 1632 cm persegi. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3, di mana di situ prismanya ada prisma belah ketupat. Soalnya adalah alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, maka volume prisma tersebut adalah, nah di sini nanti akan sambil mengulang materi pelajaran Pitagoras untuk mencari sisi dari belah ketupat tersebut, karena yang diketahui adalah diagonalnya. Seperti itu ya. Untuk mencari luas permukaan nanti kita membutuhkan sisi belah ketupat. Nah, kita gambar dulu belah ketupatnya seperti apa. Nah, belah ketupat seperti ini, misalkan kita beri nama belah ketupatnya A, B, C, D. Ini alasnya saja ya.
Ini bukan prisma, ini alasnya saja. Karena kalau kita mau menggambar prisma itu butuh alas, butuh tutup, dan butuh sisi-sisi di sampingnya. Ini untuk lebih memudahkan mengilustrasi bahwa alasnya seperti ini gitu. Nah, di situ diberitahukan alas belah ketupat ya, diagonal satunya dari ujung ke ujung pertama adalah 16 cm. Berarti masing-masing di sini 8 dan 8. Gitu ya. Kemudian diagonal satunya lagi 20 cm. 20 cm. Berarti masing-masing di sini 10 ya, di sini 10. Nah, oh sebentar, coba kita rubah sedikit. Misalkan ini kita ganti jadi 12 cm supaya enak nanti angkanya. Ya. Diagonal satu lagi kita ganti jadi 12 cm. Jadi kita ralat sedikit soal yang di buku BSE ya. Diagonal satu lagi 12 cm berarti masing-masing di sini 6 dan di sini 6, setengah-setengah ya. Gitu. Nah, yang ditanyakan pertama kita hitung volumenya dulu. Nah, cara menghitung volumenya sama seperti tadi. Volume adalah luas alas dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya diketahui untuk soal nomor 3 adalah 24 cm. 24 cm. Diagonal satunya 16 cm dan diagonal 2-nya kita ganti ya. Dari 20 kita ganti jadi 12 cm. Untuk mempermudah menghitung luas permukaannya nanti. Nah, untuk menghitung volume luas alas dikali tinggi prisma, alasnya berbentuk belah ketupat berarti pakai rumus belah ketupat. Nah, maka dari itu harus hafal rumus-rumus bangun datar. Belah ketupat, layang-layang, ya jajar genjang, itu harus hafal. Berarti bisa kita tulis volume sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 atau kali setengah sama saja dikali tinggi prisma. Kita masukkan angka-angkanya. Berarti angka-angkanya adalah 16 kali 12 diagonal 2 dibagi 2 dikali tinggi prismanya 24. Nah, bisa kita coret ya. 16 kita bagi 2 dapat 8. Berarti dihitung adalah 8 kali 12 kali 24. Maka hasil dari volumenya setelah kita hitung adalah 2304 cm kubik. Nah, selanjutnya kita hitung luas permukaannya. Kalau kita mau menghitung luas permukaan, berarti kita perlu mengetahui panjang sisi sampingnya ini. Ya, panjang sisi sampingnya berapa nih? AB berapa, BC berapa, CD berapa, AD berapa. Karena dia belah ketupat, otomatis tapi sama semua ya. Nah, berapa yang diketahui nilainya? Kita menggunakan Pitagoras. Nah, jangan lupa ya, kita menggunakan Pitagoras. Nih kita batasi deh supaya tidak bingung. Kita gunakan Pitagoras, kita ambil sepotong ya, sepotong kecil untuk menghitung Pitagorasnya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini kan sisinya 6, di sini 8. Oke, 6 dan 8. Kita sudah belajar Pitagoras sebelumnya di semester 1. Ya, 6, 8 disederhanakan. 6 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2. Kita tulis sebelahnya dibagi 2, berarti masing-masing ini 3, ini 4. Triple Pitagoras dari 3 dan 4 adalah 3, 4, 5. Harus hafal. Ya, satunya lagi 5. Nah, triplenya 5. Tapi kan tadi kelipatan 2. Ya. 3, 4, 5. Berarti temennya 6, 8. Berarti kelipatan 2. Berarti sisi miringnya adalah 10. Dari mana 10? 5 kali 2. Karena kelipatan 2. Berarti sisinya masing-masing belah ketupat adalah 10 cm. Berarti sisi sama dengan 10 cm. Nah, sisinya dapat dengan cara triple Pitagoras yang sebelumnya sudah dipelajari. Kemudian kita hitung luas permukaannya. Luas permukaan
prisma belah ketupat. Nah, rumusnya masih sama ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 lakat. 2 kali luas alas. Berarti 2 kali diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 ditambah keliling alas. Berhubung ini sama semua nih. AB, BC, CD, dan AD sama semua kalau belah ketupat. Berarti 4 kali sisi kelilingnya. Atau tambahkan saja 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Atau bisa kita tulis karena belah ketupat 4 kali sisi dikali tinggi prisma. Mudah ya. Bisa kita coret nih. Bisa kita coret dulu. 2 sama 2 bisa kita coret jadi habis. Jadi 1 ya. Nah, 1 tidak mempengaruhi perkalian. Jadi diagonal satunya tadi 16 dikali diagonalnya 2-nya 12 ditambah 4 dikali sisi belah ketupatnya 10 dikali tinggi prismanya adalah 24. Berarti ini hasilnya 192. Perkalian dulu ya. Ditambah 40 kali 24 960. Berarti panjang luas permukaannya adalah, bisa kita hitung 2 tambah 0 2, 9 tambah 6 15, kita tulis 5, taruh 1, 1 tambah 1 2 tambah 9 11. Berarti 1152 cm persegi. Nah, ini contoh prisma segitiga dan belah ketupat. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan prisma yang keluar bisa jadi ada prisma trapesium, ada prisma layang-layang, dan sebagainya. Dengan cara yang sama. Volumenya kita menghitung luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya tergantung alasnya bentuknya apa. Maka dari itu hafalkan kembali luas bangun datar ya. Nah, dan luas permukaan rumusnya selalu sama. Seperti itu ya. Nah, cukup mudah bukan? Baik, nanti bisa kalian pelajari lagi materi video ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Cukup sekian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.